Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta terasa sesak saat hakim membacakan putusan yang tak terduga bagi Andi. Surat tuntutan ganti rugi 2 miliar rupiah itu tiba-tiba mendarat di meja kerjanya 3 bulan lalu, hanya karena ia mencintai seorang pria bernama Rea, dan kini hakim justru memerintahkan keluarga Rea yang harus menanggung seluruh biaya perkara. Andi Pratama, pria berusia 28 tahun dengan rambut hitam pendek dan kulit sawo matang khas orang Jakarta, duduk tegak di bangku pesakitan, tangannya gemetar memegang dokumen yang kini tak lagi menakutkan. Semuanya bermula dari pertemuan tak sengaja di sebuah kai kecil di kawasan Kemang, saat Andi sedang mengerjakan desain grafis untuk kliennya di laptop. Rea, guru SMA berusia 30 tahun dari keluarga Jawa yang sangat konservatif, duduk di meja sebelah sambil membaca buku tentang pendidikan. Mereka bertukar senyum, lalu obrolan ringan tentang lalu lintas Jakarta yang macet setiap hari. Andi tidak pernah menyangka bahwa senyum itu akan membawa ia ke dalam badai emosi yang selama ini ia coba sembunyikan dari dunia. Sejak kecil, Andi sudah merasakan beda. Tapi di Indonesia, di mana keluarga dan masyarakat selalu menuntut kesempurnaan, ia memilih diam dan berpura-pura. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, sering bilang bahwa pria harus menikah dan punya anak untuk meneruskan garis keturunan. Ibu Andi lebih lembut, tapi tetap khawatir kalau anaknya tak kunjung membawa pacar perempuan ke rumah. Andi bekerja sebagai desainer relance di sebuah agensi kecil di Sudirman, hidupnya terasa aman sampai Rea muncul. Pertemuan pertama itu berlanjut ke kopi kedua, lalu makan malam di warung sate dekat Monas. Rea ternyata juga menyimpan rahasia yang sama, meski ia lebih pandai menyembunyikannya di balik status guru teladan di sekolah negeri. Mereka mulai bertemu diam-diam di apartemen kecil Andi di Tebet, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh tawa kecil dan pelukan hangat yang membuat Andi merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayangan gelap yang selalu mengintai. Rea sering bilang, keluargaku tidak akan pernah mengerti Andi. Mereka masih percaya bahwa ini hanya AC. Andi mengangguk, tapi dalam hati ia berharap suatu hari semuanya akan berubah. Persahabatan dengan Rina, rekan kerja Andi yang sudah tahu rahasianya sejak lama, menjadi penopang terbesar. Rina, gadis asal Bandung yang terbuka, selalu bilang kamu berhak bahagia, Di. Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu. Suatu malam, setelah Rea pulang larut dari apartemennya, Andi duduk di balkon memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasa damai, tapi juga takut. Takut kalau suatu saat rahasia ini terbongkar. Dan ketakutan itu menjadi nyata ketika oto mereka berdua di pantai Ancol bocor ke tangan saudara Rea. Keluarga Rea langsung marah besar. Ayah Rea, seorang pengusaha tekstil di Solo, menelepon Andi dengan suara menggelegar, menuduhnya merusak masa depan anaknya. Kamu sudah menghancurkan keluarga kami, teriaknya. Tak lama kemudian, surat tuntutan ganti rugi datang melalui pengacara, menuntut Andi membayar atas kerugian moral dan pencemaran nama baik. Andi terduduk lemas di sofa, air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak menyangka cinta bisa dihargai dengan uang. Rea menelepon malam itu juga, suaranya gemetar. Makan aku, Andi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Andi diam lama, lalu berkata pelan, kita hadapi bersama, Re. Aku tidak mau lari lagi. Malam itu, Andi menatap langit Jakarta yang mendung, hatinya penuh tekad meski badai baru saja dimulai. Ia tahu perjalanan ini akan menguji segalanya, cinta, persahabatan, dan jati dirinya sebagai pria yang mencintai pria di negeri yang masih penuh prasangka. Pagi berikutnya, Andi bangun dengan kepala berat. Ia membuka email dan melihat jadwal sidang pertama sudah ditetapkan. Agensinya mulai bertanya-tanya kenapa ia sering absen dan desas-desus mulai beredar di grup chat kantor. Rina datang ke apartemennya membawa kopi dan roti bakar kesukaannya. Kamu harus kuat, Di. Ini bukan akhir dunia, katanya sambil memeluk Andi erat.
Andi menceritakan semuanya, bagaimana Otto itu bocor entah dari siapa, mungkin dari teman Rea yang iri atau mungkin dari aplikasi chatting yang tidak aman. Rina menggelengkan kepala. Kamu tahu, di Indonesia ini orang masih melihat kita sebagai penyimpangan. Tapi kamu bukan penyimpangan, kamu manusia biasa yang jatuh cinta. Kata-kata itu memberi Andi sedikit kekuatan. Sementara itu, Rea sedang berjuang di rumahnya di kawasan Depok. Ibu Rea menangis setiap malam, ayahnya mengancam akan memecat Rea dari pekerjaan guru kalau tidak segera berubah. Rea duduk di kamarnya, memegang oto Andi di ponsel, air mata jatuh. Ia ingat bagaimana mereka pertama kali berciuman di mobil setelah nonton film di bioskop, bagaimana Andi selalu mendengarkan ceritanya tentang murid-murid yang ia ajar dengan penuh kasih. Cinta mereka bukan sesuatu yang direncanakan, tapi tumbuh alami seperti pohon mangga di halaman rumah neneknya dulu. Andi memutuskan untuk mencari pengacara. Ia bertemu dengan Bu Sinta, pengacara perempuan yang spesialis kasus hak asasi manusia, di kantor kecilnya di Menteng. Ini tuntutan yang tak masuk akal, Pak Andi, kata Bu Sinta tegas. Mereka tidak punya bukti konkret selain Otto. Kita bisa balik menuntut atas pencemaran nama baik dan diskriminasi. Andi merasa ada harapan tapi hatinya masih berat. Malam itu ia dan Rea bertemu diam-diam di taman kota dekat stasiun Gambir. Mereka duduk di bangku kayu, tangan saling genggam di bawah cahaya lampu taman yang redup. Aku takut kehilangan kamu, Re, bisik Andi. Rea menatap matanya dalam. Aku juga, tapi kita harus bertahan. Cinta kita bukan dosa. Mereka berpelukan lama, merasakan kehangatan yang selama ini menjadi pelabuhan. Tapi keesokan harinya, berita mulai menyebar di lingkungan Andi. Tetangga mulai berbisik, ibunya menelepon dari kampung di Bogor dengan suara khawatir. Anakku, apa benar kamu? Andi tidak bisa menjawab, hanya diam dan menangis di telepon. Tekanan dari keluarganya sendiri mulai datang. Ayahnya bilang, kalau ini benar, kamu sudah tidak pantas jadi anakku. Andi merasa dunia runtuh, tapi Rina datang lagi, membawanya ke kai aurit mereka. Ingat, Di, kamu punya aku. Dan Rea punya kamu. Itu sudah cukup untuk sekarang. Andi mulai menulis jurnal setiap malam, menuangkan semua rasa sakit, rasa malu, dan juga rasa bangga karena akhirnya ia berani mencintai diri sendiri. Persahabatan dengan Rina semakin dalam, ia belajar bahwa dukungan sejati tidak selalu datang dari darah, tapi dari hati yang tulus. Sementara Rea, di sekolahnya, mulai mendapat tatapan aneh dari rekan guru. Salah satu muridnya bahkan bertanya polos, Pak, kenapa Bapak sedih akhir-akhir ini? Rea tersenyum tipis, tapi dalam hati ia tahu ia harus memilih antara keluarga dan cinta. Pilihan itu semakin berat saat ayahnya mengirim surat resmi ke sekolah, meminta pemindahan Rea ke daerah lain. Andi dan Rea bertemu lagi di apartemen, malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Mereka duduk di lantai, memeluk lutut masing-masing. Apa kita salah, Andi? Tanya Rea pelan. Andi menggeleng. Kita tidak salah. Kita hanya mencintai. Kata-kata itu menjadi mantra mereka. Perlahan, Andi mulai bangkit, mendatar kursus online tentang hak di Indonesia, membaca cerita orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Ia sadar, perjuangan ini bukan hanya miliknya, tapi milik banyak pria yang mencintai pria di negeri ini. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andi masuk ruangan dengan kemeja putih sederhana, Rea duduk di belakang dengan wajah pucat. Pengacara keluarga Rea, seorang pria tua berjas hitam, berapi-api membacakan tuntutan, terdakwa telah merusak moral anak kami, menyebabkan kerugian material dan imaterial senilai 2 miliar rupiah. Andi mendengar kata-kata itu seperti pisau menusuk dada. Bukti yang mereka ajukan hanya Otto di pantai, cat mesra, dan kesaksian saudara Rea yang mengaku melihat mereka berpegangan tangan. Bu Sinta, pengacara Andi, bangkit dengan tenang.
Ini bukan kasus ganti rugi yang mulia. Ini kasus diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Ruangan menjadi hening. Andi merasakan semua mata tertuju padanya, tapi kali ini ia tidak menunduk. Di luar sidang, media lokal mulai memberitakan judulnya guru dan desainer digugat karena hubungan sesama jenis. Andi kehilangan 2 klien besar, agensinya meminta ia cuti tak tentu. Keluarganya di Bogor semakin menjauh, ibunya hanya mengirim pesan singkat, doakan yang terbaik, nak. Rina menjadi satu-satunya yang datang setiap hari, membawa makanan dan semangat. Kamu pahlawan, Di. Jangan menyerah. Rea di sisi lain menghadapi badai lebih besar. Ayahnya mengunci dia di rumah selama seminggu, memaksa bertemu Ustadz untuk disembuhkan. Rea kabur malam itu juga, datang ke apartemen Andi dengan tas ransel kecil. Aku pilih kamu, katanya sambil menangis. Malam itu mereka tidur berpelukan, tidak ada kata-kata, hanya kehangatan yang menyembuhkan luka. Tapi pagi harinya, berita baru muncul, seorang teman lama Andi di kampus dulu, yang iri dengan kesuksesannya, mengaku yang membocorkan Otto itu ke keluarga Rea. Pengkhianatan itu membuat Andi hancur. Ia menelepon temannya itu, suaranya bergetar. Kenapa kamu lakukan ini? Jawabannya dingin, karena kamu tidak normal, Andi. Aku cuma bantu keluarga Rea. Andi memutuskan hubungan itu selamanya. Tekanan semakin berat saat tetangga apartemen mulai menghindari sapaan. Andi merasa seperti orang asing di kota kelahirannya sendiri. Ia mulai ragu dengan dirinya, apakah mencintai Rea memang salah. Malam-malam ia terjaga, memandang langit-langit kamar, air mata mengalir pelan. Rea memeluknya dari belakang. Kita akan lewati ini bersama. Aku janji. Persiapan sidang berikutnya memakan waktu berbulan-bulan. Bu Sinta mengumpulkan bukti, surat pernyataan dari psikolog bahwa orientasi seksual bukan penyakit, artikel tentang hak asasi di Indonesia, dan kesaksian Rina sebagai saksi karakter. Andi harus berdiri di depan cermin setiap pagi, mengulang kata-kata, aku pantas bahagia. Keluarga Rea semakin agresi, mengirim ancaman melalui pesan anonim. Suatu hari, Ibu Rea datang ke apartemen Andi, menangis memohon, lepaskan anakku, nak. Dia masih bisa berubah. Andi hanya diam, hatinya sakit tapi teguh. Ibu, saya mencintai Rea apa adanya. Bukan untuk diubah. Pertemuan itu meninggalkan luka baru, tapi juga menguatkan tekad Andi. Ia mulai aktif di komunitas kecil Jakarta secara diam-diam, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Dari mereka, ia belajar bahwa perjuangan ini panjang tapi tidak sendirian. Rea, di sisi lain, kehilangan pekerjaannya di sekolah karena desakan orang tua murid. Ia pindah sementara ke apartemen Andi, mereka hidup sederhana dengan tabungan Andi. Malam-malam mereka bercerita tentang masa kecil, tentang mimpi menjadi guru dan desainer yang bebas. Cinta mereka semakin dalam, bukan lagi rahasia manis, tapi ikatan yang diuji api. Sidang kedua menjadi momen krusial. Saksi dari keluarga Rea naik ke kursi, menceritakan betapa tercemar nama keluarga mereka. Tapi saat giliran Andi bersaksi, suaranya tenang meski tangan dingin. Saya hanya mencintai Rea. Bukan merusak siapapun. Cinta kami murni, tanpa paksaan. Ruangan hening lagi. Rea juga bersaksi, meski suaranya bergetar saat melihat ayahnya di bangku penonton. Ayah, saya bahagia dengan Andi. Tolong mengerti. Kata-kata itu membuat ayah Rea berdiri dan keluar ruangan. Di luar sidang, Andi dan Rea berpelukan di koridor, tak peduli tatapan orang. Tapi pengkhianatan belum selesai, ternyata saudara Rea yang bocorkan Otto itu karena ingin warisan lebih besar. Bukti chat itu diserahkan Bu Sinta ke hakim. Tekanan dari masyarakat semakin kuat, Andi mendapat telepon ancaman, Rea hampir dipukul di jalan oleh orang tak dikenal. Rina menjadi pelindung, selalu mengantar jemput. Andi kehilangan pekerjaan tetapnya,
tapi ia mulai menerima proyek kecil dari komunitas online yang mendukung. Ia belajar bahwa kehilangan kadang membuka pintu baru. Keluarganya di Bogor akhirnya datang ke Jakarta. Ibu Andi memeluknya lama di stasiun, ayahnya masih kaku tapi tidak lagi marah. "Kami butuh waktu, Nak," kata ayahnya pelan. "Itu sudah cukup untuk Andi." Rea dan Andi mulai merencanakan masa depan kecil, mungkin pindah ke Bali suatu hari, membuka usaha bersama. Tapi sidang masih berlanjut. Setiap malam, Andi menulis surat untuk dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan bahwa ia layak dicintai. Persahabatan dengan Rina berkembang menjadi saudara kandung, ia bahkan ikut kursus hukum dasar untuk bantu Andi. Di tengah semua itu, cinta Andi dan Rea semakin matang. Mereka belajar berkompromi, mendengarkan, dan saling menguatkan saat satu jatuh. Suatu sore di Taman Suropati, mereka duduk di rumput, memandang anak-anak bermain. "Apapun yang terjadi di sidang, aku tetap pilih kamu," kata Rea. Andi tersenyum untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Sidang penutup tiba dengan ketegangan tinggi. Hakim mendengarkan argumen terakhir. Bu Sinta membuktikan bahwa tuntutan ini hanyalah bentuk diskriminasi terselubung. Pengacara lawan kehilangan kata-kata saat bukti pengkhianatan saudara Rea terungkap. Andi berdiri di depan hakim, suaranya mantap. "Saya hanya ingin hidup damai dengan orang yang saya cintai." Rea menatapnya dari bangku, mata penuh air mata bangga. Keluarga Rea duduk diam, wajah mereka pucat. Di luar, Rina dan Ibu Andi menunggu dengan doa. Setelah 2 jam penantian, hakim membacakan putusan. Tuntutan ditolak. Pihak penggugat diwajibkan membayar seluruh biaya perkara. Ruangan gempar. Andi menangis bahagia, Rea memeluknya di depan semua orang, tak peduli lagi. Itu adalah kemenangan kecil, tapi berarti segalanya. Setelah sidang, mereka pergi makan malam bersama Rina dan Ibu Andi di warung Padang Aurit. Tawa kecil kembali terdengar. Tapi perjalanan belum selesai, Andi harus membangun kembali karirnya, Rea mencari pekerjaan baru. Mereka pindah ke apartemen lebih besar di Jakarta Selatan, mulai hidup terbuka meski masih hati-hati. Keluarga Rea mulai melunak pelan-pelan, Ibu Rea menelepon Rea pertama kali setelah setahun. Andi merasa tumbuh, dari pria yang takut pada pria yang berani berdiri. Bulan-bulan berikutnya, Andi membuka studio desain kecil sendiri dengan bantuan Rina. Rea kembali mengajar di sekolah swasta yang lebih terbuka. Mereka pergi ke Bali untuk liburan pertama sebagai pasangan terbuka, berjalan bergandengan di pantai Kuta saat matahari terbenam. Andi memeluk Rea erat, merasakan angin laut membersihkan semua luka lama. Keluarga Andi akhirnya menerima sepenuhnya. Ayahnya bahkan mengirim pesan, "Selamat, Nak. Bahagia itu pilihanmu." Rea dan Andi mulai aktif membantu komunitas kecil, berbagi cerita tanpa memaksa. Cinta mereka menjadi teladan bagi banyak orang yang diam-diam berjuang. Suatu malam di balkon apartemen baru, Andi menatap langit Jakarta yang kini terasa lebih cerah. Ia tahu perjalanan ini mengajarinya bahwa kebahagiaan bukan tentang persetujuan semua orang, tapi tentang keberanian mencintai diri sendiri. Rea mendekat, memeluk dari belakang. "Kita menang, Andi." "Ya, mereka menang. Tapi di luar sana, masih banyak pria yang mencintai pria menghadapi badai serupa." Apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah di mata masyarakat Indonesia? Benar atau salah?